إحسانه واشكروا له على توفيق وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل إخوانه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tiada terhingga yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hingga saat ini kita masih panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tidak dapat kita menghitungnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Khatib berpesan untuk diri khatib dan keluarga serta jamaah pada umumnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini 10-15 menit ke depan, khatib akan mengangkat tema tentang persiapan seorang muslim menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah dalam 10 hari atau 11 hari ke depan, umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman, karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam, termasuk di dalamnya malam Lailatul Qadar dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan dari siksa api neraka. Seyogyanya seorang muslim dan muslimah tentunya merasa gembira akan datangnya tamu istimewa ini, sehingga setiap muslim mempersiapkan dirinya untuk kedatangan tamu yang istimewa. Sebuah analogi umpamanya ketika kita memiliki hajat, apakah menikahkan anak-anak kita, menghitan anak-anak kita, lalu kita mengundang tamu, tentu sebagai tuan rumah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin akan datangnya tamu-tamu yang kita harapkan kedatangannya. Begitupun Ramadan, ketika sebentar lagi akan tiba, maka setiap orang muslim harus menata dan mempersiapkan dirinya agar kedatangan tamu yang istimewa ini tidak kita abaikan dan tidak kita sia-siakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, persiapan seorang muslim ketika menghadapi datangnya bulan suci Ramadan adalah taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhjillahu an-nabiyya amanu walladzina ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Niscaya Allah akan menutupi kesalahan dan aib kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi-nabinya dan orang-orang yang beriman yang bersamanya.
Di antara mereka ada cahaya di depannya dan di sebelah kanan mereka. Seraya mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkehendak atas segala sesuatu." Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menilik ayat ini Allah memerintahkan setiap orang-orang yang beriman bertaubat. Kenapa kita harus bertaubat? Karena pada hakikatnya manusia adalah tempat salah dan dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lainnya. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepadanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tobat adalah keinsapan tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat adalah merupakan media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga agar diselamatkan dari siksa yang kekal abadi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali nabi yang maksum, yang tidak memiliki dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Oleh karenanya, setiap kita melakukan kesalahan, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya dan tidak mengulanginya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertobat menurut ayat ini adalah akan ditutupi segala kesalahan-kesalahan dan aibnya. Bukankah setiap kita mulia karena Allah menutupi kesalahan dan aib kita? Jika seandainya Allah membuka aib kita, tentu tidak ada satupun manusia yang mulia di muka bumi ini. Karena Allah menutup aib kita, sehingga kita mulia di hadapan orang. Orang memuliakan kita karena Allah menutup aib-aib kita. Dan orang-orang yang bertobat, nanti pada hari ketika Allah tidak menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, Allah akan memberikan cahaya di depannya dan cahaya di samping kanan mereka. Seraya mereka berdoa agar Allah menyempurnakan cahayanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para mufassir, yang dimaksud cahaya adalah ketika seseorang memasuki liang kubur, tidak ada cahaya sama sekali kecuali cahaya yang Allah berikan bagi orang-orang yang beramal soleh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni seluruh dosa selain daripada syirik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya siapapun yang memiliki dosa, hanya dirinya yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Surat Al-Jumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan seluas bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita persiapkan diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari mata kita, telinga kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, tempatnya kita melakukan kesalahan dan dosa. Yang kedua,
untuk persiapan bulan suci Ramadan ini adalah kita saling maaf-memaafkan antara sesama. Dalam pergaulan kehidupan sosial bermasyarakat, tentu ada saja benturan-benturan dan gesekan-gesekan yang terjadi di antara kita. Oleh karenanya menyambut bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita saling maaf-memaafkan, baik kepada teman kerabat, baik kepada keluarga, dan kepada siapa saja yang kita merasa ada masalah dengannya. Meminta maaf tidaklah menghinakan seseorang. Memberikan maaf tidaklah merendahkan seseorang. Justru maaf-memaafkan adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syarahu ayyub satulahu fi rizqi au yunsa'lahu fi asarihi falyasir rahima. Barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata silaturahmi itu ada dua. Yang pertama silah, yang kedua rahim. Silah artinya menyambung, mengasihani, memperbaiki. Rahim adalah dengan kasih sayang. Jadi bagi setiap kita, apakah ada masalah dengan siapapun yang pernah kita rasakan, maka hendaklah kita saling memaafkan. Hendaknya kita membuang rasa ego dan rasa mulia diri sendiri daripada orang lain. Tidak ada dalam pergaulan manapun, baik di kantor, di masyarakat, bahkan di dalam masjid pun, tentu ada hal-hal yang membuat gesekan-gesekan, sehingga ada perasaan-perasaan yang kurang baik. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, hendaknya kita saling memaafkan. Jangan menunggu datangnya Idul Fitri agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hubungan antara Allah, kita bisa langsung kepada Allah. Tetapi hubungan kepada manusia, kita harus minta ridho daripada orang tersebut. Apalagi kita pernah menzaliminya, pernah memfitnahnya, pernah mengambil haknya, pernah menyakiti hatinya, maka kita saling memaafkan. Yang ketiga, setelah kita bertobat dan saling memaafkan, kita harus mengetahui dan mempelajari ilmu tentang berpuasa. Kenapa kita harus berpuasa? Apa hikmah di balik bulan puasa? Apa syarat dan rukun dalam bulan puasa ini? Apa saja yang membatalkan puasa? Apa saja yang menghilangkan pahala puasa? Maka ini harus dipelajari dari orang-orang yang alim, atau kita membaca buku-buku. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah, pernah berkata, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal perbuatan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan seseorang, maka Allah akan memberikan pemahamannya kepadanya tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dengannya, maka Allah akan memberikan kepadanya kepahaman tentang agama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara mereka beberapa derajat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dirham dan dinar, tetapi dia mewariskan ilmu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dulu baru beramal. Tetapi ilmu harus diawali dengan adab. Sebab orang yang berilmu dan beramal tidak beradab, maka kelak dia akan membuatkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hanya berilmu saja, maka setan pun memiliki ilmu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mempelajari ilmu agama, sesungguhnya orang itu diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran.
Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulannya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan juga menjadi pembeda. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita persiapkan niat kita bahwa kita memiliki azam, niat dan kekuatan untuk membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan minimal 1 kali khatam. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Jangan sampai niat pun tidak ada di dalam hati kita, sehingga puasa itu hanya berjalan. Malam kita isi dengan bergadang hal-hal yang tidak manfaat. Kemudian sore menjelang sore hari kita isi dengan berjalan ke sana kemari tanpa memberikan manfaat untuk diri kita. Bukankah Al-Quran itu penuh keberkahan? Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, kepada kalian. Mubarakun, penuh keberkahan di dalamnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau penuh keberkahan, hendaknya Al-Quran ini kita muliakan. Bahkan bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, tetapi di dalam bulan-bulan lainnya Al-Quran itu kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan yang sanggup kita amalkan. Jika tidak memahami, tanya kepada para ahlinya. Maka ta'lim, mengaji, merupakan sebuah keniscayaan, merupakan kebutuhan bagi setiap seorang muslim. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran? Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan Al-Quran adalah petunjuk Allah, maka sebagai sebuah petunjuk itu kita harus baca. Jika kita akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta, ke Bandung dan sebagainya, maka kita harus memahami peta jalan tersebut agar kita tidak tersesat di tengah jalan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, maka selayaknya kita membacanya setiap hari agar kita memperoleh keselamatan. Berapa banyak orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah, mereka mengharapkan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Selagi hayat masih dikandung badan, jangan sampai kita sia-siakan. Seandainya bagi kita yang sudah mahir membaca Al-Quran, tentu Al-Quran itu begitu mudah kita baca. Bagi orang-orang yang masih terbata-bata, jangan berputus asa, tetaplah belajar membaca. Tidak ada batasan kita untuk belajar tentang ilmu agama dan ilmu lainnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata tidak bisa kecuali bagi orang-orang yang malas dan tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.